Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama beribadah dalam rangka persiapan perjamuan kudus. Selamat berhimpun sebagai jemaat Tuhan dalam rumah kita masing-masing, menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan, mulutku penuh dengan pujian. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Allah menjadi manusia yang menebus segenap ciptaan, yang hadir sebagai Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam persiapan perjamuan kudus ini, kita beribadah dengan tema Keluargaku Bersaksi Bagi Persekutuan Kami. Melalui tema ini, kita didorong untuk membagikan kabar baik bagi persekutuan di mana keluarga tercatat sebagai anggota. Dan mengetahui dalam hal apa saja keluarga disebut membagikan kabar baik persekutuan, serta mengetahui tantangan yang dapat dialami keluarga dalam saat membagikan kabar baik kepada persekutuan. Kita akan menaikkan pujian di jalan hidup yang lebar sempit. Pengampunannya penuh.
kita bersatu hati dan kita berdoa. Di hari yang cerah, di hari yang penuh berkat, di hari yang dimana kami memiliki banyak alasan untuk bersuka cita, kami mencoba merenung sejenak, melihat perjalanan hidup kami masing-masing. Dan sejatinya Tuhan, kami melihat bahwa kehidupan kami jauh dari kebenaran. Kehidupan kami masih saja diwarnai kejahatan dan dosa-dosa. Dan sejatinya kami tidak layak di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengaku salah dan dosa kami dan bertobat. Artinya Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menata kehidupan, memperbaiki kehidupan, agar perjalanan kami kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami tidak sia-siakan ini semua Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Padamu Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup kita berharga bagi Allah. Karena itu kasih-Nya, pengampunannya yang hanya dari Tuhan Yesus saja nggak akan pernah habis diberikan kepada kita. Mari dengan penuh rasa syukur, dengan segenap hati, kita menaikkan pujian, kita mengangkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Silakan jemaat berdiri.
Berita anugerah minggu ini diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyatakanlah salam damai satu sama lain. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan video persembahan pujian dari Paduan Suara Asyira. Family
Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan diwartakan kepada kita. Namun sebelum itu, mari dengan hati yang siap, kita menaikkan pujian Lebih Dari Nafasku. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saudara, sebelum kita berdoa untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat tayangan berikut ini. Ada sebuah informasi untuk kegiatan Komisi Usia Lanjut. Silakan. Putri. Apa kabar, Bu? Baik. Yuk, kita ngobrol-ngobrol Iya, sini, Bu. yuk. Iya. Gimana nih, Bu? Acara bulan keluarga nih. Apa nih acaranya nih? Oh iya, Bu Murni, nggak terasa ya bulan keluarga kita sudah memasuki minggu ketiga. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita nikmati, seperti sapa keluarga jemaat yang bisa kita nikmati setiap hari. Ada juga kemarin kesaksian keluarga Bapak Bonar dan Ibu Teri, dan ada juga kemarin kesaksian pujian dari Bapak Jeffrey Chandra yang sangat memberkati kita semua. Kemarin Ibu nonton nggak? Ada film itu, bagus sekali. Ibu nggak lihat ya? Oh iya, Bu Murni, saya lihat
Filmnya bagus banget, semoga keluarga kita bisa menjadi saksi persekutuan kita. Kita semakin didorong untuk memberitakan kabar kebenaran bagi keluarga kita, bagi jemaat kita, dan bagi orang-orang yang di sekitar kita, terlebih bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, Bu Murni. Semoga ya Bu, apa yang menjadi harapan kita ini bisa terlaksana dengan baik mengenai bulan keluarga ini ya Bu. Nah, bagaimana? Ibu mau join nggak nanti? Oh iya Bu Murni, pasti saya join dengan keluarga. Di tanggal 23 nanti ada juga acara kesaksian dari Bapak Rudi. Ini kita undang loh Bu, jauh-jauh dari Solo untuk bersaksi bagaimana merawat keluarga dengan penuh cinta kasih. Nanti kita ajak ibu-ibu untuk jemaat kita supaya hadir di acara tanggal 23 itu Bu Murni. Putri, acaranya sangat menarik loh. Lebih bagus kita ajak itu warga jemaat untuk ikut bergabung. Iya Bu Murni, mesti kita ajak kita keluarga jemaat, simpatisan, biar semua bisa menyaksikan acara keluarga yang begitu hebat. Ada juga game yang menarik dan ada hadiahnya juga yang menarik. Nah, acaranya menarik sekali kan Bu. Mari kita ajak jemaat kita untuk bergabung di dalam acara bulan keluarga. Ya, setuju Bu Murni, setuju. Opa-opa, oma-oma, bapak ibu, adik-adik dan kakak-kakak semua, mari kita bergabung menyukseskan bulan keluarga ini. Jangan lupa nih ya, ada game-game yang menarik, berhadiah lagi. Bagaimana Bu Putri ini? Iya, kita sukseskan Bu Murni acara keluarga kita ini. Dari kita untuk kita, supaya keluarga kita semakin menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, selamat bergabung nanti kita di acara tanggal 23 Oktober. Ya, saudara jangan sampai lupa ya. Walaupun agak panjang tadi, tapi saya kira kita semua menyimaknya dengan baik. Mari kita berdoa. Sambil kami mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam berbagai kegiatan bulan keluarga, saatnya kami sejenak membuka hati, membuka pikiran untuk kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Khusus pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebenarannya, dan terlebih penting dari itu semua, kami mampu melakukannya. Beritakanlah firman-Mu, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan yang sudah dipersiapkan untuk kita renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, dan saya akan bacakannya mulai dari ayat 42 sampai 47. Saya akan baca dari ayat 42 sampai 47. Dikatakan firman-Nya demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara, tema kita pada pagi hari ini, keluargaku bersaksi bagi persekutuan kami. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana otak kita merespon suatu informasi? Bagaimana otak kita merespon sebuah ancaman, pressure, atau objek apa saja? Nah, respon yang wajar itu, saudara, kita sering sebut dengan 3F, 3F ya. Merespon dengan cara membeku atau freeze, menghindar atau flight, dan atau melawan atau fight. Nah, saya menggantikan dengan 3 istilah: layu, lari, lawan. Saudara, saya menjelaskan demikian. Kalau pilihannya itu layu, lunglai, membeku, nggak berbuat apa-apa, itu maknanya. Kalau lari itu ya kabur, menghindar jauh-jauh agar nggak tambah masalah. Dan yang ketiga itu lawan, hadapi, fight. Apapun yang terjadi. Nah, saudara, ketiganya adalah pilihan dengan kombinasi masing-masing ya. Misalkan ada yang fight, melawan, tapi nggak frontal. Ya, istilah kata itu melawan tanpa melukai, melawan tanpa berdarah, kan bisa saudara ya. Adu strategi, adu taktik, lawan tiba-tiba keok, misalkan gitu. Atau lari. Lari enggak terus lari ngibrit sejauh-jauhnya, enggak saudara ya. Lari, pukul, hit and run gitu saudara kan. Kan bisa saja. Lari untuk merancang pembalasan, merancang perlawanan kan bisa saja. Saya memang ya lari kabur jauh dah, enggak berani menghadapi. Nah, untuk yang terakhir ini saudara, banyak yang mengatakan ini kayaknya bukan pilihan yang tepat. Karena diam, layu, lunglai, freeze. Enggak berbuat apa-apa. Bukan pilihan yang pas. Dan saya setuju saudara. Saya setuju. Karena kalau kita enggak ngapa-ngapain, masalah yang kecil saja enggak akan selesai, apalagi masalah yang besar saudara. Akan makin kacau kalau kita diamkan. Mereka enggak akan selesai dengan sendirinya. Saudara, respon itu ketiga pilihan tadi, kalau dalam istilah saya layu, lari, lawan tadi saudara. Bukan ingin menunjukkan mana yang paling benar. Bukan saudara. Tapi sebetulnya mau mengatakan mana yang paling cocok dengan situasinya. Yang paling cocok dengan situasinya. Diam saja, freeze tadi kadang-kadang juga pilihan yang cocok. Kalau situasinya cocok saudara. Jadi apapun pilihannya. Saudara yang paling tahu mana yang paling cocok. Saudara paling paham mana yang paling cocok. Nah saudara, saat pandemi seperti ini sedang merebak, semua harus merespon keadaan itu dengan cara masing-masing. Termasuk keluarga kita masing-masing. Respon ini pasti berdampak kepada faktor eksternal kita. Ya, semua respon kita berdampak internal juga pasti eksternal. Dan salah satunya yang akan mengalami dampaknya adalah gereja saudara.
tempat saudara bersekutu, tempat saudara beribadah. Pasti dampaknya di sana. Jadi kalau keluarga itu bergejolak, imbasnya tentu kepada lingkungan itu pasti ada. Dan termasuk di dalamnya saya katakan adalah gereja tadi, karena apa? Individu-individu, keluarga-keluarga itu adalah bagian dari gereja di mana saudara menjadi anggotanya. Keluarga bergejolak, gereja pun akan mengalaminya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja tidak punya pilihan lain. Harus memberi perhatian kepada keluarga dan rumah tangga, di mana individu-individu itu menjadi bagian dalam dirinya. Gereja nggak bisa tinggal diam dengan persoalan pasutri. Gereja nggak bisa tinggal diam dengan persoalan PAK, pendidikan agama Kristen. Itu kan terwujud dalam PA, dalam diskusi-diskusi, dalam pengajaran-pengajaran lewat seminar dan lain sebagainya. Itu bagian dari PAK, pendidikan agama Kristen. Dan gereja tidak bisa tinggal diam untuk persoalan-persoalan pelayanan kategorial. Dan GKI luar biasa. Dari yang lahir sampai yang mati kita urus. Dari yang bayi sampai yang lansia kita punya komisinya. Luar biasa. Gereja kita ini sibuk banget saudara ya. Sibuk banget. Urusannya itu banyak banget. Jadi wajar ya saudara ya kalau gereja saudara ingin tambah pendeta. Ya, karena sangat membutuhkan, sangat banyak urusan. Saudara kekasih Kristus, belajar dari kisah kehidupan jemaat mula-mula akan memberikan inspirasi kepada kita sebagai keluarga-keluarga dalam menjalani kehidupan kita masing-masing sebagai utusan-utusan Tuhan atau agen-agen Tuhan. Ada beberapa hal, setidaknya ada 4 hal yang saya ingin highlight untuk kita perhatikan. Yang pertama, saudara, apa yang bisa kita jadikan inspirasi bagi dalam jemaat mula-mula lewat bacaan kita tadi. Yang pertama dikatakan di sana agar kita menjadi manusia pembelajar dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Ciri-cirinya saudara ditegaskan dalam ayat 42. Mari kita perhatikan kembali. Sebagian ayat itu mengatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan kegiatan makan bersama yang tadi berulang kali disebutkan. Ya, bertekun belajar dan makan bersama. Saudara, dapat dikatakan bahwa jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula itu adalah OKB. Orang Kristen baru. Yang memang membutuhkan bimbingan dan pengetahuan iman. Nah, perubahan dari orang Yahudi dengan Yudaismenya, dengan ajaran iman perwakilan, saudara perhatikan ini, Yudaisme itu keyakinan imannya disebut iman perwakilan, artinya urusan dengan Tuhan itu tidak boleh dilakukan sendiri. Harus diwakili oleh imam. Nah itu semua ketika terima Kristus, ketika jadi OKB tadi berubah. Dari iman perwakilan menjadi iman mandiri, iman personal. Karena kita menghayati Tuhan yang maha hadir itu, omnipresent itu, dimanapun dia ada itu, dapat kita sapa sendiri. Tidak perlu diwakili siapapun. Nah, contoh nih saudara ya, hal bertobat misalkan, tentang pertobatan misalkan. Jadi nggak perlu lagi ada hewan korban. Silahkan bertobat dan kemudian berkomitmen sendiri kepada Tuhan. Rasul-rasul yang ada pada waktu itu hanya jadi saksinya saja. Bukan untuk mewakili umat itu, beda dengan imam-imam.
Kalau imam-imam itu betul-betul mewakili orang yang bertobat kepada Tuhan. Harus ada wakilnya. Nah, pertobatan itu tidak bergantung kepada saksi-saksi yang hadir. Tetapi bergantung kepada ketulusan pribadi dan kemurahan Tuhan sendiri. Nah, perubahan seperti ini kan harus diajarkan terus, saudara. Diajarkan terus, dan jemaat pada waktu itu sangat menyadari hal itu. Maka dia harus menjadi manusia pembelajar. Nah, saudara, selain jemaat mula-mula ini rajin belajar, rajin mencari kebenaran firman Tuhan, mereka memiliki kehidupan baru dalam kesetaraan. Nah, ini indah sekali nih, saudara ya. Tidak ada lagi Yahudi, non-Yahudi, bersunat, tidak bersunat, imam, awam, enggak ada lagi. Sehat, cacat, enggak ada lagi. Tuan, nyonya, budak, tidak ada lagi, saudara. Enggak ada lagi. Semua bersama-sama, duduk bersama dalam suatu persekutuan. Semua kelas 1 di mata Tuhan. Ini hal pertama yang penting, saudara ya. Lakukan ini dalam keluarga dan rumah tangga saudara, pembelajar dan mewujudkan kesetaraan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, saling tolong menolong. Ini yang sangat khas dalam jemaat mula-mula ini, ya. Perhatikan ayat 44. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu bagian dari ayat 45. Selalu dari mereka ada mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ini ekstrim. Ini ekstrim, saudara. Saya nggak bisa membayangkan seperti apa sebetulnya detail prakteknya pada zaman itu. Tapi inti pesan dari ayat 44 dan ayat 45 ini adalah, intinya adalah semua saling topang. Kan gitu, saudara ya. Semua saling tolong sehingga terjadi keseimbangan. Ya. Pertama-tama saya membayangkan prakteknya ini adalah yang kaya itu ngerem, ya, ngerem, nggak perlu sampai berhenti, ngerem untuk menambah pundi-pundi kekayaannya dengan cara membagikan apa yang dia punya kepada sesamanya. Nggak perlu harus sampai berhenti total, enggak saudara ya. Memperlambat lajunya, dan yang miskin didorong untuk lebih baik, lebih sukses dengan intensif, bantuan-bantuan dan seterusnya. Jadi kalau istilah kata narik itu enggak terlalu berat. Jadi seperti gambarannya kalau saudara narik gajah, ya. Kalau saudara ke Lampung kan, ke Waikambas, saudara bisa tarik tambang dengan gajah, ya. Asal gajah itu enggak diam sama sekali, kita lebih mudah nariknya. Nah, sama itu ya. Saya bayangkan kejadian waktu itu bagaimana mengangkat umat yang miskin menjadi lebih baik, yang kaya tidak harus rugi. Tapi kecepatan membuat dirinya makin kaya itu dikurangi. Jadi menyusul nih. Nah, saling tolong, saling topang. Itu hal kedua yang sangat nampak jelas dari jemaat mula-mula. Yang ketiga, saudara, muncul sukacita. Ini menarik, saudara ya. Ada kegembiraan, saudara, buah dari persekutuan, buah dari kebersamaan, buah dari tolong menolong. Apalagi kalau bukan kegembiraan dan sukacita. Enggak ada yang lain selain itu, saudara. Enggak ada yang lain. Saudara, penderitaan yang paling menyiksa itu adalah saat kita ditinggalkan sendirian. Apa maksudnya, saudara? Di saat-saat kesulitan sedang berat-beratnya, lagi berat-beratnya, kalau enggak ada penolong, itu akan sangat luar biasa tersiksanya. Lo jangankan kok
persoalan yang berat, saudara ya. Persoalan yang ringan saja kalau kita sendirian menghadapinya, ini pundak kita ini ya, menghadapinya sendirian itu pun terasa berat, saudara. Tapi kalau yang luar biasa tapi ada penolong, akan menjadi lebih ringan. Saudara, orang percaya pada waktu itu, orang Kristen baru pada waktu itu, saling menguatkan dalam menghadapi macam-macam pergumulan, khususnya tekanan dari orang Yahudi. Tekanan dari orang Yahudi yang menganggap bahwa Yesus yang mereka percayai itu, Yesus yang mereka anggap jadi Tuhan itu kan adalah penghujat agama mereka. Itu yang paling berat ditanggung jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka dituduh menyembah penghujat agama. Perhatikan Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Engkau Yesus maksudnya. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu persoalannya, saudara. Kenapa Yesus disalib? Itu persoalannya kenapa pengikut Yesus diburu. Itu kenapa jemaat mula-mula sangat menderita. Karena menjadi pengikut si penghujat itu. Dan tekanan kepada mereka makin hari makin berat. Nanti kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, puncak penderitaan mereka atas nama iman ketika siapa hadir, saudara? Saulus. Itu luar biasa, kejam manusia satu itu. Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Itu yang ketiga, saudara ya. Mereka saling topang, saling menolong. Itu ciri yang ketiga dari jemaat mula-mula. Yang keempat, saudara. Mereka disenangi oleh orang lain di luar kelompok mereka. Menarik ya, saudara ya. Mereka disenangi semua orang di luar kelompok mereka. Nah, ini ditegaskan dalam ayat 47. Mari kita perhatikan. Di sana dikatakan dan mereka disukai semua orang. Saudara kan makin bertuhan, kita itu kan memang seharusnya makin disenangi semua orang. Betul ya? Harusnya begitu. Bukan hanya disenangi kelompoknya sendiri, agamanya sendiri, persekutuannya sendiri, enggak, saudara. Binatang saja, saudara ya. Binatang yang hidup berkelompok, ya itu cirinya seperti itu. Ya, mereka saling menghormati dalam kelompoknya. Tapi mereka berbahaya bagi kelompok orang lain. Itu binatang, saudara. Itu binatang. Nah, berbeda dengan orang beragama kan seharusnya. Orang yang punya iman kan semestinya lewat kepercayaannya, lewat agamanya, lewat imannya, ia akan disenangi semua orang, bukan sebaliknya. Agamanya itu menimbulkan ketakutan. Ya, karena apa? Tindakannya itu mengancam orang lain, mencemaskan orang lain dan seterusnya. Saudara, saya pernah punya pengalaman nih beberapa tahun lalu nganter komisi usia lanjut retreat ke puncak. Nah, villa yang dipilih itu masuk gang agak kecil. Nah, sehingga untuk menurunkan ya, opa, oma, opung yang ada itu, eyang-eyang yang ada itu agak lambat kan? Turun dari mobil untuk masuk ke villa itu. Nah, di belakang itu ada mobil ya, serombongan pria gitu dengan dandanan yang khas lah. Saudara bisa nebak pakaiannya, ketahuan bahwa dia dari agama mana lah kira-kira gitu ya. Nah, karena laju mereka ini terhambat orang tua yang lagi turun mobil ini, saudara, apa yang terjadi? Mereka ini berteriak-teriak, mencaci maki, marah-marah. Astaga, saya waktu itu sampai shock, saudara ya. Dan semua ketakutan karena mereka berteriak-teriak. Orang beragama kok serem gitu, saudara ya. Ya, katanya dekat Tuhan tapi kok
Serem banget ya kan. Seharusnya tidak seperti itu kan saudara ya. Nanti kalau diviralkan, dihujat, minta maaf. Tapi habis itu bikin lagi ya. Jadi kita jadi bingung ya. Sebetulnya ajaran agamanya tuh yang benar yang mana sih gitu kan saudara ya. Atau mungkin dua-duanya benar menurut agama mereka ya. Pilih yang keras ya boleh, yang lunak ya boleh. Jadi masih di tahap agama bingung. Entahlah, itu bukan urusan kita. Tapi sekali lagi saudara, jemaat mula-mula itu disenangi semua orang. Walaupun mungkin orang yang menyenangi itu pada akhirnya yang membunuh mereka, menyakiti mereka. Karena dihasut oleh pemimpin-pemimpin mereka dan seterusnya. 4 ciri jemaat mula-mula. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, keempat ciri itu muncul kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, semua karena mereka mengenal Kristus. Menerima sebagai juru selamat dan hidup mereka mulai mengalami perubahan. Kuncinya adalah Kristus. Kristus berdampak. Kristus berpengaruh, Kristus mewujud dalam hidup umat. Kristus mewujud dalam hidup umat. Jadi saudara, dari iman yang tertulis, dari firman yang tertulis, firman yang diceritakan, kisah yang disaksikan, yang diajarkan, berubah mewujud dalam diri umat. Dalam diri umat. Nah saudara, kita jadi ingat nih istilah lagu dalam Kidung Jemaat 257. Aku gereja, kau pun gereja. Nah saudara, kita menjadi paham nih bahwa gereja ini ternyata bukan gedungnya. Persekutuan umat dalam gereja ini kan bukan gedungnya, tapi adalah orang-orangnya. Nah sekarang gereja saudara-saudara ini tetap beribadah, tapi nggak ada jemaat yang hadir. Dan saudara, nggak perlu memahami bahwa gereja kita masih tutup. Saya beberapa kali ditanya oleh jemaat lansia khususnya, lanjut usia, Pak kapan gereja dibuka? Gereja kita nggak pernah tutup saudara. Persekutuan kita ini nggak pernah tutup. Karena sebetulnya ada gereja mini, gereja kecil. Ada istilah eklesia domestika. Persekutuan dalam lingkup domestik. Jadi sekali lagi gereja kita ini tidak pernah tutup. Tapi gereja kita ini sekarang mewujud dalam rumah tangga, keluarga saudara masing-masing. Dan itu dari sejak semula umat Tuhan ada, jemaat mula-mula udah melakukannya. Sudah perhatikan kembali tadi ayat 46 ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi praktek gereja rumah tangga sudah ada dari jemaat mula-mula. Dan itu akan terus berulang saudara. Di waktu tertentu akan muncul gereja kecil itu. Eklesia domestika itu akan muncul. Contoh saudara. Pada tahun 1949 itulah awal kekristenan di Cina mengalami persoalan yang sangat berat. Pada saat Mao Zedong, dia adalah komunis, mengambil alih, mengkudeta kekuasaan Chiang Kai-shek, saudara, tahun 1949. Pemerintahan masa Chiang Kai-shek itu orang Kristen banyak, Pak, saudara-saudara, di Cina itu menjadi pejabat-pejabat itu banyak. Tapi sejak 1949, ketika Mao Zedong berkuasa, kekristenan diancam, ditekan, penginjil semua diusir, kegiatan keagamaan di stop semua, dan disitulah kembali muncul gereja mini, gereja rumah tangga. Semua kembali bersekutu di rumah masing-masing.
Sekali lagi, gereja nggak pernah tutup, Bapak Ibu saudara sekalian. Saat ini, gereja saudara-saudara pun juga tidak pernah tutup. Tapi masuk dalam persekutuan mini. Persekutuan kecil di rumah masing-masing. Jadi saudara, ciri khas jemaat mula-mula tadi tetaplah saudara wujudkan dari rumah masing-masing. Tetap saudara wujudkan dari tempat masing-masing. Sehingga kalau tema kita mengatakan keluargaku bersaksi bagi persekutuan kami, itu sangat tepat. GKI Maleo tetap ada, tetap beraktivitas, tetap menyelenggarakan kesaksian, apalagi persekutuan, diakonia dari tempat masing-masing lewat keluarga saudara-saudara. Teruslah menghayati hidup berumah tangga saudara, dan jadikan keluarga serta rumah tangga saudara seperti jemaat mula-mula, dan tetap layanilah Tuhan. Amin. Kita bersatu hening sejenak. Persilahkan berdiri, semangat. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Bapak Ibu Jemaat GKI Maleo Raya, pada hari Minggu depan, tanggal 24 Oktober, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilakukan via live streaming dan Zoom. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadiran sama seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikan bagi keselamatan dunia. Sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara?
2. Dalam perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam berkeluarga dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Tiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga dari Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya, memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus minggu depan pada tanggal 24 Oktober yang akan datang. Amin. Jemaat sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan setiap ayah dan ibu dalam keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu menjaga, menuntun dan memberkati mereka dalam setiap hidup, usaha, dan pekerjaan tiap harinya. Berikanlah kepada mereka Roh Kudus, kesehatan, dan juga kekuatan, agar mereka mampu membangun keluarga, khususnya membina anak-anak mereka, agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan terlebih lagi menjadi berkat bagi sesama. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikanlah mereka jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya. Biarlah anak ini menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara, terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikan sosok kakek dan nenek yang dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berikanlah kepada kakek dan nenek dimanapun mereka berada dalam kesehatan dan umur yang panjang. Berkati mereka dalam masa tuanya agar memiliki hati yang selalu sukacita dan selalu bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka membutuhkan kami sebagai cucu dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka selalu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kakek dan nenek kami di GKI Malio Raya dan seluruh dunia ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami hendak bersyukur atas pelayanan majelis jemaat,
anggota jemaat dan simpatisan dalam pelayanan sepanjang minggu ini, dan teristimewa Komisi Multimedia, sehingga ibadah live streaming ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu kita semua bersyukur atas pemerintahan Indonesia yang dapat menangani virus COVID-19 dengan lebih baik, dan sehingga di waktu-waktu mendatang kita berkesempatan untuk memulai ibadah hybrid, dan kiranya itu menjadi sukacita bagi kita semuanya. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan ke depan, Tuhan tetap sertai dan pimpin kami semua. Dan kiranya kami diperlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan kerendahan hati, dan terus mencari wajah Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Terkait dengan itu kami berdoa untuk pencarian pendeta ketiga, untuk memperlengkapi pendeta-pendeta yang sudah ada, yang melayani di gerejamu ini. Pendeta Thomas dan Pendeta Des, kiranya akan semakin luar biasa pelayanan mereka ketika hadir rekan pendeta yang baru. Bersama dengan majelis jemaat dan simpatisan, maka pelayanan gerejamu ini semakin luar biasa. Doa kami juga untuk saudara kami yang sakit, yang sedang bergumul karena kesehatannya. Dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau hadirkan kesembuhan bagi saudara kami. Bagi Pak Suharsono Maruto, untuk Oswin dan Osbert, untuk Ayub, untuk Bapak Samuel Iskandar, Bapak Subroto Yusuf Suparto, Bapak Bambang Sugianto, Ibu Arin Yuniastuti, Ibu Triyanti Gultom, Ibu Mary Gold Sihombing, dan saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Engkaulah sumber kesembuhan kami yang sejati. Doa kami juga untuk komisi usaha, agar kantin boleh kembali dibuka, aktivitas pelayanan, pendanaan kembali dibuka, sehingga kesejahteraan timbul lewat umat-Mu ini. Dan secara khusus kegiatan-kegiatan live streaming kiranya semua berjalan dengan lancar karena Engkau memberkati semua peralatan yang kami pakai, SDM yang terlibat, Tuhan pimpin semuanya agar berjalan dengan baik. Teristimewa juga untuk negeri kami, bangsa kami, Tuhan berkati, khususnya pemerintahan kami, agar bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi, jujur, dan takut akan Tuhan. Dan dalam rangka mempersiapkan perjamuan kudus minggu depan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri bagi yang akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan lihat kami, tilik hati kami, agar ketika kami mengatakan siap untuk ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus-Mu, maupun yang akan dilayani, kami benar-benar Engkau layakkan. Karena sejatinya kami semua tidak layak untuk menerima pelayanan atau melayani perjamuan kudus-Mu. Tapi hanya karena perkenan-Mu, kami dibenarkan, kami diizinkan, kami dilayakkan. Dan kiranya perayaan perjamuan kudus minggu depan menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama. Inilah doa-doa kami, permohonan kami, pengharapan kami yang kami ingin sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Maleo Raya Bank Permata nomor 04328000016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Maleo Raya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari menyanyikan lagu Puji Yesus untuk mengiringi persembahan kita. Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memanjatkan doa persembahan kita. Allah yang terkasih, Bapa yang kami sembah, yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mau bersyukur sebab hari ini Tuhan izinkan kami memberi persembahan, memberi sebagian kecil berkat yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan Yesus, berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini agar layak untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini ya Tuhan, agar benar-benar digunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Juga tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan, agar tak berkesudahan berkat Tuhan kepada mereka, dan Tuhan selalu menyertai mereka kapanpun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita, namun kita harus tetap membawa berita yang baik dan mewartakan kebenaran agar gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kita akan menyanyikan, kita harus membawa berita. Dalam gelap tentang kebenaran dan
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian dan seluruh anggota keluarga saudara diberkati.